Dok, ini ada satu pertanyaan dari sahabat kita daripada Malaysia, Syahira Oh, Masya Allah. Ibrahim. Oh, Saya Masya nak Allah. tanya, adakah semua wanita itu multitasking? Saya rasa saya tidak multitasking dan lebih nyaman fokus one things to do. Karena bila saya cuba melakukan multitasking akan membuat saya letih tak berdaya. Ya, Is it normal? ya, normal. Ya, it is normal. Karena ada 15% sampai ya 15% ya perempuan yang dia lebih senang selesai satu baru selesaikan satu lagi, selesaikan satu lagi. Itu karena watak Watak. yang melankolis, Oke. yang hasrat sempurna, melakukan dengan sempurna satu dulu, satu dulu, satu dulu, gitu. Mm-mm. Itu dia walaupun sebetulnya tetap juga dia masih bisa multitasking dibanding laki-laki yang melankolis lagi. Kalau laki-laki sudahlah laki-laki melankolis, oh benar-benar satu-satu tuh. Iya, iya. Disuruh lagi yang lain, misalnya ada suami yang melankolis lagi ngerjakan misalnya di laptop gitu ya, istrinya minta tolong misalnya angkat-angkat barang di dapur, itu nggak bisa, itu nggak Hmm, bisa kecuali darurat ya, karena kalau darurat otak laki-laki yang bekerja si hipotalamus si menjaga hipotalamus keamanan, menjaga keamanan. misalnya kumpang jatuh lah itu langsung loncat, itu nggak disuruh, Ah, karena itu yang berfungsi hipotalamus yang 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. iya, iya, iya. Tapi bahwa dia tenang-tenang, tidak darurat, tidak lagi menjaga keamanan, dia juga sedang mengerjakan dan dia melankolis pula, disuruh itu agak lama itu. Nah kadang-kadang perempuan nggak ngerti, Mm-mm. dianggapnya tuh kan dia nggak mau bantu aku di dapur, padahal dia ngapain sih, cuma ngetik-ngetik doang. Dia dianggapnya begitu. Iya, iya, iya. Jadi ada fitrah, ada watak ya dok ya. Fitrahnya wanita multitasking, tapi kalau wataknya dia Umar, ya lebih cenderung Ya apa Usman melankolis. biasanya, Usman, ya, Usman, Usman. Iya, Usman, iya, Usman ya yang melankolis dia iya. satu-satu. Melang Ya. satu-satu. Tapi tetap korpus kolosumnya tentu jauh lebih tebal. Misalnya mungkin tidak 30%, mungkin 15% Gimana? barangkali dibanding laki-laki gitu. Kalau Karena tadi, iya dok, terus dok. ya mohon maaf Ustadz Azhar, boleh diulang ini tadi terputus-putus. Iya, jadi itu juga yang mungkin akhirnya kayak tentang menjaga keamanan gitu ya. Menjaga keamanan berarti si lelaki itu bisa otomatis meninggalkan semua pekerjaan kalau ada ancaman gitu ya dok ya. Betul, Mm-mm, betul, mm-mm. betul. Mungkin Karena dia itu hipotalamusnya lebih juga yang lebar. akhirnya dijadikan wanita untuk menggunakan. Baik, siap, siap, insya Ini Allah. ada pertanyaan dok, bagaimana kalau suami tidak suka diajak ngobrol? Dari Meli, sedangkan wanita butuh teman curhat, sepi rasanya hati ini dok. Ya, itu lagi ya. Jadi dari konsep otak pria wanita ini udah beda ya. Jadi otak Mm-mm. otak bicara atau program bicara pada kan tadi otak terbagi dua ya, belahan Ya, kiri dan belahan kanan. Terbelahnya persis di tengah gitu ya. Nah, otak bicara atau area wernik dan brokanya laki-laki cuman di otak sebelah kirinya, sebelah mm. kiri, di belakang sini kiri. Iya, iya. Perempuan otak bicaranya kiri dan kanan. Jadi kanan Hmm. ada sedikit kanan pada perempuan. Nah, disitulah setelah ilmuwan menghitung-hitung, laki-laki itu bicara itu hanya sedikit, kurang lebih 7.000 kata per hari. Per hari. Ya, tergantung juga kalau nanti misalnya watak pembicara gitu ya, watak Ali bisa 9.000. Iya, iya. Nah, laki-laki yang watak Usman malah lebih sedikit lagi 5.000. Nah, perempuan karena otak bicaranya kiri ya, dan ini salah salah kiri ini perempuan nih, kalau kiri kanan tuh suka suka salah itu karena korpus kolosum tebal tadi Ah, ya. iya, 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 perempuan iya. perempuan multitasking tapi beberapa detik kadang kiri kanan tuh suka lupa, makanya kadang-kadang bilang Iya, sama iya, suami di iya. lampu merah ya, mas mas belok kanan mas, tangannya ke kiri. Padahal tangan ke kiri. Nah itu tadi fenomena sen, sen mobil, sen Ah, motor, sen kanan belok ke kiri, oh itu oke. perempuan banget, itu perempuan banget karena Perempuan korpus banget. kolosum. Berarti kita harus pahami para bapak-bapak ya kalau dia tuh belok kanan, saya ke kiri. Iya, makanya tadi saya sempat juga tuh mana yang kanan mana yang kiri karena Iya, kadang-kadang iya. terbalik ini. Nah, jadi kembali tadi otak bicaranya laki-laki karena hanya di kiri dia 7.000, perempuan Mm-mm. karena kiri dan kanan Dua 20.000 per hari. puluh ribu per hari. Ya, perempuan yang pendiam yang melankolis 16.000. Hmm. Perempuan yang suka bicara ya kayak saya termasuk suka bicara juga sih. Bisa yang 24.000 ini. 24.000. Jadi Nah, nambah ya. ini yang sering terjadi konflik-konflik ya. Awalnya kecil-kecil jadi besar karena Mm-mm. mungkin ketemu suami malam hari nih. Iya. Suami sudah ada di luar setiap hari pagi sampai maghrib barangkali, sementara istrinya di rumah dan tidak menyalurkan tadi 16.000 katanya, Mm-mm. menunggu suami untuk disalurkan. Maka pada saat kita cerita panjang lebar dan suami cuma jawab, Hmm. hmm, hmm, itu kalau nggak ngerti ini ilmu ini, Iya. itu bisa.
Bisa sedih banget itu. Saya ngomong panjang jawabannya cuma Iya, iya, iya. Nah, kenapa laki-laki cuman ya karena 7.000 katanya sudah habis di kantor kan? Ah, Itu juga yang mendasari perempuan WA panjang lebar dia cuma jawab oka oka atau jempol gitu. atau stiker. Iya, atau kalau sudah tengah malam cuman di read nggak dibales. Hmm, Bisa begitu loh. Itu bukan karena nggak cinta dan apa. Habis kata-katanya habis. habis. Apalagi kalau misalnya bapak-bapak dan guru gitu ya, misalnya guru kah, motivator kah, ustadz. Kalau udah dari pagi sampai maghrib sudah bicara, malam tuh Habis sudah itu. udah diam. Kalau motivator atau guru perempuan, pagi bicara, sore bicara, malam masih bicara. Masih ada sisanya ya. Masih ada sisanya. Iya, Ini iya. yang Jadi ini kalau nggak, bapak-bapak, kalau seandainya ibu ngomong ya, biarin aja terusin ya, karena ya mungkin betul. kuota kuota kata-katanya Makanya masih belum habis. Ya. betul. Ya kan dikatakan begini, wanita apabila dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Ah, jadi memang harus disalurkan itu ya. Ya, disalurkan. Nah, makanya kalau disalurkannya one day one juice ngajinya, mantap Hmm, gitu. itu juga yang Ngajarin membuat, anak, ya, itu juga yang membuat istri apa wanita tuh lebih suka bersosialisasi ya. betul, betul, Hmm. betul. Karena mau bicara. Nah, sekarang kan kondisinya pandemi nggak boleh sosialisasi. Dulu sebelum pandemi kalau kita taklim kan bisa datang ke satu tempat, mungkin dengar taklimnya 1 jam, 2 jamnya ngobrol. Ngobrol. Nah, itu jadi sampai rumah tenang. Ya, sudah 16.000 tuh. Iya, iya, iya. Sudah enak gitu. Makanya suami saya itu kalau dia lihat saya libur, sakit kepala dia. Aduh, libur nih dia. Libur nih. Ya, Libur. Berarti 20 ribunya nanti malam pasti dia ngomong terus sama saya. ini Dia kondisi bilang gitu. pandemi ini semuanya ngumpul di rumah nih dok, jadi lelaki ngedengerin nah gitu dok ya. Iya, betul. Nggak apa-apa juga. Nah, ada satu lagi yang perlu paham bahwa perempuan itu, ini buat para ayah ya, para suami. Mm-mm. Perempuan itu kalau dia cerita, dia cuma curhat saja, dengar saja. Nah, Iya. tapi sementara laki-laki kan otak tanggung jawab. Mm-mm. Laki-laki kalau mendengar istrinya curhat, dia nggak tega, maka dia membantu mencarikan solusi. Solusi. Ya. Karena Padahal nggak mm-mm. perlu solusi. Makanya laki-laki suka bingung, kok dia ngomong terus sih, curhat terus. Aduh, saya udah capek nih cariin solusi. Padahal kata perempuan, nggak usah. Makanya Mm-mm. jadi suka debat kusir kan. Contoh misalnya ya, misalnya ibu-ibu nih yang misalnya dia sakit kepala kan, ibu-ibu ya. Kan suka cerita sama suaminya kan. Iya. Abi, ayah, aku sakit kepala. Nah, laki-laki tuh nggak tega loh. Langsung dia kasih Mm-mm. solusi. Sudah minum obat belum? Itu kan solusi kan? Iya, iya, iya. Padahal perempuan itu waktu curhat pasti itu udah minum obat itu. Ah, pas Sudah. udah minum obat. Sudah. Makanya waktu dikasih tahu sudah minum obat belum? Dia marah. Obat apaan lagi? Semua obat udah saya minum. Ah, itu dia tuh. Itu. Makanya kalau udah tahu enak ini misalnya saya Iya. bilang sama suami, ayah aku cuma ngomong doang ya, please denger aja, denger aja. Jadi di awal di preambul dulu tuh. Saya cuma mau Iya, ngomong nih ya, nggak usah dikomen. iya, iya. Ada istilah sekarang apa? Disclaimer. Disclaimer dulu. Dikasih tahu. Ya, ya. Aku cuma ngomong doang ya, gitu. Nah, Mm-mm. suami cuma sambil laki-laki kan nggak suka tatap wajah kan kalau ngomong. Oke. Dia laki-laki seneng benda, lihat benda. Makanya saya ngomong, suami saya masih pegang gadget aja sambil dia main-main untuk ngasah Hmm. otaknya supaya nggak pikun, main-main gitu. Saya ngomong aja, dan saya sudah tidak tersinggung lagi waktu dia jawab, dengar gak dengar, pokoknya saya ngomong-ngomong. Gitu. Mm-mm. Ya, dan berharap mudahan dari sekian ratus kata-kata ya adalah sedikit dia dengar lah gitu ya. Iya, iya. Nah gitu kan. Nah suami juga sudah mulai pintar. Jadi pada saat saya belum sempat disclaimer, saya cerita terus dia potong sebentar. Ya, kamu mau pakai solusi atau tidak? Iya, iya, iya. Udah pakai Iya lupa, ya bahasa. nggak usah. Oke, dia jadi lebih ringan, Mm-mm. lebih ringan. Ya. Iya. Nah kalau solusi kita harus kasih tahu ya. Saya minta solusi. Nah dia itu serius tuh. Karena Mm-mm. laki-laki sulit multitasking. Kalau saya sudah bilang saya minta solusinya, ya. Aku mau cerita ini, saya mau meminta solusi. Itu dia simpan, HP dia simpan. Walaupun dia ngomong nggak lihat muka istrinya, kalau istrinya liatin dia terus. Makanya supaya cantik, suami mau lihat si istri jangan lihat muka suami, istri tunduk, Istri tunduk. tunduk. Ya, Wow. itu laki-laki akan senang lihat kita. Iya.